Waalaikumsalam, monggo silakan. Ya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Dian Khalifah yang jaga di klinik ini ya. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Rani. Ibu Rani, umur berapa? 26 tahun. Ya, hamil keberapa? Hamil yang pertama. Hamil yang pertama ya. Usia kehamilannya berapa? 12 minggu. 12 minggu Bu. Ya, ini ada keluhan apa Bu ke sini? Itu apa? Ada keputihan lebih banyak dari biasanya. Ya. Gatal nggak Bu? Tidak gatal. Gatal. Sejak kapan Bu? Sejak 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya. Sebelumnya Ibu tahu tentang penyakit ini mboten? Penyakit menular seksual mboten? Tahu atau mengetahui atau mendengar? Iya. Nah, seperti apa Bu? Seperti Keputihan tadi. Iya. Gitu ya Pak? Iya. Oh iya. Ya nanti saya akan jelaskan Bu ya mengenai penyakit menular seksual ya. Tujuan saya untuk memberi pengetahuan pada panjenengan supaya bisa itu ya mencegah penyakit tersebut ya. Adapun penyakit menular seksual itu adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual Pak, Bu ya. Adapun tanda-tandanya dan gejalanya sebagai berikut ya. Rasa sakit atau nyeri pada saat hubungan seksual atau pada saat buang air kecil ya. Terus nyeri perut pada bagian bawah ya. Pengeluaran lendir pada alat kelamin atau alat nikung ya, gemetar ya. Terus keputihan gitu. Keputihannya tuh berwarna putih susu, gumpalan, terus gatal ya. Terus ada kemerahan di sekitar kemaluan. Terus ada juga yang keputihan itu berbusa, berwarna kehijauan ya. Terus ada rasa gatal atau panas ya. Terus timbul bercak pada saat berhubungan seksual ya, itu ya. Itu tanda-tandanya ya. Terus itu kelompok-kelompok atau orang siapa saja yang rentan atau bisa kena itu ya. Nah, mesti pengen ngerti ya. Yaitu pada laki-laki Pak ya, usia 20 sampai 24 tahun itu yang resiko. Kenapa kok beresiko? Karena pada laki-laki pada umur seperti itu aktivitas seksualnya itu tinggi ya. Jadi pengen coba-coba ya hubungan seksualnya bagaimana, pengen ngerti, pengen bervariasi ya. Terus kalau untuk wanita umur 16 sampai 24 tahun itu kenapa kok rentan? Kenapa kok terjadi ya sering ada kena penyakit menular seksual? Itu karena perubahan hormon ya. Jadi kadang kebersihan kurang ya. Terus juga kurang informasi atau pengetahuan karena pendidikan yang rendah ya. Jadi nggak tahu, kadang ruang sewunya itu diajak temannya nggak tahu itu tuh bisa berisiko seperti itu ya. Terus untuk pasangan pria dan wanita itu umur 20 dan 24 tahun itu juga gitu ya, karena kepingin variasi, yang ingin model-model ya. Terus yang selanjutnya yang bisa terkena itu PSK ya, pekerja komersil seksual ya. Terus pecandu narkotik ya. Terus homoseksual. Atas nih Bu, Pak. Homoseksual itu kalau kalau laki-laki suka dengan laki-laki disebut gay ya. Kalau perempuan suka perempuan namanya lesbi ya. Terus Ibu Bapak ingin tahu kan penyebab penyakit menular seksual ya. Nah, penyebabnya itu yaitu ada 4 ya, yang disebabkan oleh bakteri yaitu gonore. Nah, ini gambarnya kayak gini ya. Gonore ya. Itu disebabkan oleh bakteri ya. Tidak gonore tok ya. Infeksi genital non spesifik, sifilis ya. Ada ini sifilis ini yang menyerang pada laki-laki ya. Terus limfoma granuloma venorum vaginosis bakterial ya, itu macam-macam yang dari bakteri ya. Terus yang dari virus itu herpes. Nah, ini kayak gini herpes ya. Herpes genital ya. Terus kondiloma acuminata ya. Terus ini chlamydia ya. Terus ada HIV/AIDS ya, hepatitis B, molluscum contagiosum venosum vaginosus bakterial ya. Terus ada juga yang disebabkan oleh jamur ya, candidiasis. Nah ini candidiasis, tapi ini ada komplikasi karena AIDS ya. Terus
disebabkan oleh protozoa ektoparasit yaitu Pediculosis pubis atau Scabies tingkat 2 nggih. Trichomoniasis nggih. Sini ada gambarnya nggih. Trichomoniasis ini berarti ada 4 nggih. Terus untuk berat ringannya itu dibagi 3 tingkatan nggih, 1 2 3 nggih. Terus ini ya, luasnya luka atau infeksi itu juga dibagi 3 stadium nggih. Stadium erosi yang selanjutnya menjadi erosi itu kemerahan. Ini sudah itu nggih, sudah rusak nih, kemerahan biasanya nggih. Kemerahan terus menjadi koreng nggih. Kalau stadium 2 itu berupa rosella ya. Rosella itu berarti nanti jembur kayak ini, jengger ayam nggih, Pandiloma acuminata nggih, lha iku timbule brujul-brujul nggih, brujul-brujul, terus timbul bintik-bintik kayak apa berupa air nggih, saged lan itu nggih. Terus kalau yang stadium 3 itu sudah meluas, sudah rusak semua nggih, bisa terjadi plak atau niku nggih, koreng yang di dalam kulit dan alat-alat dalam nggih, nanti bisa menyebabkan pada jantung nggih, kardiovaskular dan neurodefilis. Jadi ada penyakit yang lainnya karena sudah menyebar nggih. Itu penjelasan dari saya. Sudah paham Bapak Ibu? Jenengan takut enggak gitu? Takut nggih. Nah, tapi PMS atau penyakit menular seksual itu bisa dicegah Ibu nggih. Bapak nggih, itu dengan cara tidak berganti-ganti pasangan nggih. Melakukan vaksinasi dengan vaksinasi hepatitis B dan HPV nggih. Terus menggunakan kondom nggih. Tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Selalu menjaga kebersihan kelamin, itu nggih. Celana dalamnya harus diganti terus setiap hari nggih, 2 kali sehari nggih, pas habis mandi atau kalau pas kencing basah nggih. Terus segera memeriksakan diri nggih, dan konseling ke nakes jika ada tanda dan gejala nggih, segera nggih. Ini kalau itu Ibu insya Allah normal Bu ya, nggak ada masalah nggih. Ada pertanyaan Bu? Nggak ada nggih. Semoga bermanfaat ya Bu nggih, sudah jelas nggih. Berarti keputihan yang Ibu derita tidak gatal nggih, cuma banyak karena hamil nggih, berarti karena hormonal. Nggak apa-apa Bu nggih, normal nggih, nggak usah takut nggih. Sudah tahu tanda-tandanya nggih, cara pencegahannya nggih, nonton nggih. Terpun Bu nggih. Saya tulis dulu nggih. Ya nggih, monggo. Terima kasih.